Nah di situ baru gue ngerasa nggak kuat, udah gue langsung lemes aja di situ. Gue langsung duduk di ubin, gue adu dengkul gue bilang kalau emang nggak ada yang suka, tolong maafin. Tapi di sini balik lagi gue tuh pekerja, gue hanya pekerja. Jadi memang dia tuh nampakinnya nggak kenal waktu bang. Jadi memang kalau siapapun yang datang ke situ, entah orang pengunjung gitu ya, entah karyawan situ, kalau dia lagi iseng mah kemana juga masuk bang. Jadi sosok ini nih yang suka gentayangan, ini sosok ini, kuntilanak tersebut yang paling pakemnya lah ya, yang paling aktifnya nih di lingkungan resto tersebut, ya kuntilanak perempuan ini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Telusur bareng gue John Arya. Pada malam hari ini Telusur akan mengangkat sebuah kisah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang narasumber yang berprofesi sebagai security penjaga malam. Banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Bang Kancil pada saat dia bertugas khususnya di malam hari ini. Penasaran dengan cerita seperti apa? Saksikan terus. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kancil. Waalaikumsalam bang Jon. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Baik, alhamdulillah bang Jon. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Bang Kancil ya. Amin, amin. Bang Kancil, Bang jauh-jauh nih dari Bekasi datang kemari Bang Kancil. Betul ya? banget. Pasti punya cerita mistis dong ya? Udah pasti. Udah pasti dong ya. Dan tadi kita kan di belakang udah ngobrol juga nih. Di Bang Kancil ini mau menceritakan kejadian mistis di tempat kerjanya Bang Kancil nih. Di salah satu rumah makan yang ada di Bekasi. Iya. Nah, ini kasih kisi-kisinya nih Bang. Bang Kancil mau cerita apa nih? Ya saat gue jaga malam, security penjaga malam di resort tersebut, gue ditampakkan langsung di hadapan gue dua sosok sih bang. Dua sosok kuntilanak dan bayangan hitam yang ternyata itu Gondoruo bang. Oke Bang John, di sini langsung gue kupas aja ya tentang perjalanan gue security si penjaga malam. Saat gue jaga malam di satu resto pinggiran Bekasi lah tepatnya Bang John ya. Saat malam itu gue jaga malam itu hujan tuh, hujan. Nah gue paksain diri gue untuk tarik mundur. Tadinya gue di pos depan, gue jaga di dalam resto Bang John. Nah ketika gue dalam resto itu, gue lagi santai-santainya di sofa resto. Makin lama nih reaksi gue makin nggak jelas gitu. Gue makin panik, makin grogi, makin cemas gitu kan. Nah gue ngerasa ada yang aneh nih di ruangan resto ini nih gitu kan. Di ruangan tersebut yang gue jaga, nih ada yang aneh nih gitu. Gue udah feeling ke situ Bang John. Itu bener nyatanya pas tatapan gue menuju ke sudut-sudut nih di pojokan, itu gue nemuin sosok kuntilanak yang mana tuh nampak langsung ke hadapan gue Bang John. Di satu sudut nih di pojokan tersebut, di kegelapan itu kuntilanak diri dengan posisi rambut terurai ke bawah sampai ke ubin lah ya. Panik, takut, kecemasan campur aduk Bang John yang ada di diri gue gitu. Gue yang mana tadinya gue mau lari keluar tapi hujan, terus lagi juga pintu resto kan gue kunci. Kuncinya tuh di meja gue taruh. Terus gue mau teriak juga, gue pikir ya percuma gitu. Siapa yang dengar gitu teriakan gue, sedangkan resto gue itu kan di pinggir jalan. Udah gitu malam itu sangat hujan deras gitu kan. Nah, gue bingung di situ dengan penuh kecemasan. Gue duduk di sofa, gue coba untuk tahan nih segala takut gue lah nih, gue tahan. Gue coba beranikan diri, gue lirik-lirik gitu kan. Tatapan gue coba gue tuju ke sosok tersebut. Itu mulai memudar dan hilang Bang John. Hal-hal kayak gitu tuh nyerang gue terus Bang John di malam itu. Bermunculan lagi dengan sosok-sosok yang berbeda. Dalam arti yang berbeda, selain kuntilanak yang tadi gue lihat dengan rambut yang terurai sangat panjang ya kan ke lantai, itu ada sosok Gondoruo di ruangan bisa dibilang tempat reservasi buat meeting lah gitu, orang-orang kantor jam makan siang gitu kan. Itu ada ruangan satu khusus buat ruangan meeting. Di situ Bang John,
Gue ditampakin tuh bayangan hitam besar di saat gue di dalam ruangan tersebut untuk ngecek situasi lah ya. Itu sosok bayangan besar, gede tinggi, itu hitam ada di Bang Jon. Ternyata itu hanya bayangan. Ketika gue nengok ke belakang, sosok itu ada di belakang gue Bang Jon. Itu dengan penuh bulu, sampai dia punya rambut, ke muka tuh bulu semua Bang Jon. Nah di situ baru gue ngerasa nggak kuat. Udah gue langsung lemes aja di situ. Gue langsung duduk di ubin, gue adu dengkul gue. Gue bilang, kalau emang nggak ada yang suka, tolong maafin. Tapi di sini balik lagi, gue tuh pekerja. Gue hanya pekerja. Gue bilang gitu kan. Gue emang pernah dapetin dari senior-senior gue, security selain gue lah ya, yang jaga di situ. Jadi sebelum adanya resto tersebut, itu dulunya rumah tua di situ Bang Jon. Rumah yang udah terbengkalai lah ya. Lamanya kosong, tidak ditempatin sama yang punya. Karena beberapa keluarga yang punya rumah tua itu tuh sudah meninggal dunia. Petua-petuanya kayak mungkin orang tua atau kakeknya gitu kan. Jadi rumah tua itu terbengkalai Bang Jon awalnya. Nah sampailah awal mula tuh yang gue dengar kabar dari karyawan-karyawan lama di situ, termasuk security lama, dibelilah sama bos gue. Terus dimodifikasi lanjut, didaur ulang lah bisa dibilang bangunannya. Jadilah tuh tempat satu resto Wadah besar yang ada di pinggiran kota Bekasi lah, pinggiran jalan kota Bekasi. Nah dari kejadian itu gue simak nih, ternyata belakang tembok dapur resto tersebut itu sampai sekarang masih ada rawa Bang Jon. Kalau gue kan orang betul bilangnya kebon apa waduk-wadukan lah gitu ya, itu rawa. Di situ tuh masih ada rawa Bang Jon. Jadi kemungkinan besar ya sedikit banyaknya gue percaya dalam hal seperti itu gitu. Kayak goib-goib yang ada di situ tuh mungkin pentalan dari tempat tersebut gitu. Buangan dari tempat tersebut, dan yang mana rumah tua itu dulunya tempat pembuangan nggak tau lah, magic begitulah dari orang-orang sekitar gitu Bang Jon. Jadi kayak benda-benda pusaka apa gitu kan, ditaruh di situ, dibuang di situ gitu. Emang dulunya situ bekas rawa. Kalau kaget sih ya wajar ya, namanya kita manusia biasa gitu, ketemu dengan hal-hal goib kayak gitu kan nggak mudah Bang Jon. Anjrit, gue bilang gitu kan. Gua hanya pekerja di sini. Kalau gue punya salah apa gitu kan, lu tolong maklumin gua hanya pekerja di sini. Gue bilang, mau lu apa? Udah kita masing-masing aja. Itu gue ngomong begitu karena mentok Bang Jon, saking gue punya nyali takut gitu. Gue udah mentok sama takut gue, jadi apa aja gue omongin. Cuman gue baru ngerasain ternyata tuh hal goib yang kita rasakan tuh bermunculan dari asap Bang Jon. Gue baru tahu hal itu ya karena gue merasakan sendiri gitu. Dari hal kuntilanak tersebut di sudut itu berawal dari kayak ada hembusan asap kecil Bang Jon. Nah muncullah sosok itu. Seperti pun bayangan yang gue lihat itu, ternyata sosoknya di belakang gue itu awal yang gue lihat tuh asap, kayak hembusan asap kecil lah gitu ya. Gue kayak ada asap kayak orang buang rokok gitu. Itu sosok, ternyata makhluk yang kita bakalan hadepin tuh, ternyata di depan kita tuh makhluk, atau di belakang kita tuh ada makhluk gitu. Dari hal itu gue percaya. Jadi makhluk-makhluk sakral seperti itu ternyata beberapa bagian tuh mungkin datangnya dari wujud asap gitu. Nah dari situ gue ambil kesimpulannya ya memang bener adanya gitu Bang Jon. Hal-hal kayak gitu. Nah ditambah lagi belum lama nih, baru 4 hari yang lalu gue punya temen backupan namanya Pak Umar. Nah ini Pak Umar ini ya buat gue sih gue anggap bukannya temen jaga ya, temen security gitu, bukan. Dia melainkan bapak gue lah, orang tua gue, karena usianya jauh di atas gue Bang Jon. Sekarang beliau udah masuk usia 53 tahun, tapi masih dipakai karena dia orang lama gitu. Dan dia lebih tahu jalur di tempat gue kerja. Ketika gue cerita sama beliau nih pas esokan harinya Bang Jon, Pak Umar kemarin aneh ditampakin ini. Cuman ya jadi yang tadinya dengar dari temen jadi lihat sendiri Pak Umar. Oh ternyata ya kita nggak bisa nahannya kalau ketemu kayak gitu. Yang dibilang takut, jujur kita takut gitu kan. Nah Pak Umar tuh hanya ketawa kecil gitu. Cuman dia bilang begini, sama satu lagi, lu kalau di toilet tempat tamu di resto itu kan ada 2 toilet tuh, pintu perempuan sama pintu cowok tuh. Nah lu kalau di toilet itu lampu toilet jangan suka sering dimatiin. Kadang karyawan pada iseng yang di dapur, pas jam pulang kerja mereka matiin lampu-lampu toilet. Nah itu suka kedengeran kayak suara gayung tuh nyerok air Bang Jon, ngebuang-buang air gitu dari gayung, kayak gitu-gitu. Tapi gue nggak pernah dengar hal kayak gitu Pak Umar. Ya kan kita mah security jaganya nggak terlalu ke dalam, nggak jarang-jarang ke dalam lah.
kalau pengen ke dalam doang kita ke dalam, kan keseringan kita di pos di depan gitu kan. Iya sih Pak Umar, cuman kalau bisa lu jaga malam, ingetin tuh lampu jangan lu matiin, katanya gitu. Ternyata pas dia ngomong begitu, besoknya gue pakai Bang John. Malam berikutnya, setelah gue jaga malam kan gue selalu tuh jaga malam, besoknya gue libur. Nah besoknya pagi masuk, besoknya lagi malam gitu. Jadi sistem jaga gue 21. Pas di malam berikut gue jaga, gue keinget jam 11 malam gitu ya, itu masih sore. Gue keinget omongan Pak Umar itu kalau kamar mandi jangan dimatiin. Selama ini yang kayak gitu hal kayak gitu gue abain Bang John. Nah ternyata setelah gue keinget, gue punya PR nih dari Pak Umar. Gue ke dalam resto dong, gue buka kunci resto pintunya, gue masuk, terus gue ke belakang ke pintu kamar mandi perempuan dan laki-laki nih, pintu kamar mandi resto, pintu umum. Gue buka kamar mandinya, gue nyalain lampu-lampunya, kan terang tuh. Nah di situ yang gue pahamin apa ternyata, pas nggak jauh dari toilet, biasanya kalau di tempat-tempat makan gitu tuh Bang John, dari toilet sampingnya tuh pasti musola, ada tempat buat ibadah lah gitu kan, mau sholat zuhur apa-apa gitu. Itu pasti ada musola, biar kata kecil ada musola. Itu pas gue nyalain lampu toilet itu, gue mau jalan keluar lewat pintu belakang, itu kan ngelewatin musola tuh, musola kecil. Itu ada yang diri di situ sambil mainin rambut. Itu orang tua, Bang John. Dia orang tua tersebut mainin rambut. Dia bilang sembari begini, dia bilang, "Jang, hampurannya, terima kasih sadayana." Gue jalan kayak yang gue lihat tuh bukan digantung bekas orang sholat awalnya. Cuman pas gue dengar suara itu, gue balik tarik langkah gue yang tadinya udah selangkah maju jadi mundur Bang John. Pas gue lihat itu bener-bener orang tua dengan rambut putihnya mainan rambut. Cuman posisi mukanya dia tuh nunduk, kayak nunduk begitu, dia diri senderan di tembok musola, dia megang rambut. Dia cuma bilang begitu doang. Terus untuk ya intinya makasih lah, mohon maaf dan makasih untuk semuanya sadayana, katanya kan semuanya gitu. Itu gue langsung refleks tarik mundur, langkah yang tadi udah maju selangkah gue tarik mundur Bang John. Di situ pas gue liat bener adanya sosok tersebut, nggak pakai panjang bulu lagi tuh, nggak pakai pola pikir gue panjang lagi, nggak pakai komat kamit, gue langsung puter balik. Gue tadi mau keluar lewat pintu belakang, gue balik lagi ke depan resto Bang John. Yang tadinya gue kunci resto, gue sodok paksa lubang kunci pintunya, gue puter-puter kagak bisa-bisa, sampai tuh lubang kunci gue patah gitu, kunci resto gue patah gara-gara gue paksa. Jadi gue salah puter Bang John. Nah itu gue jadi taruna kemarin tuh belum lama, gara-gara kunci resto. Begitu taruna itu terjadi, paginya kan gue jadi pertanyaan nih sama bos. Gue ungkapin semua itu bos nggak percaya. Ya lagi-lagi ya karena bos gue tuh ya ini mah jadi balik ke agama gitu, itu non muslim. Jadi mungkin kepercayaan dia beda sama kita gitu kan. Kalau sosok itu nggak kelihatan, gue begitu. Kok bisa kamu lihat? Lah emang adanya begitu Pak. Kalau Bapak mau ngerasain, ayo jadi partner saya jaga malam berapa hari gitu, Bapak nemenin saya. Sampai gue bilang begitu. Cuman tetap yang namanya taruna ya taruna di SP lah. Kemarin tuh gue kena SP2 peringatan. Ya udah Pak, terima kasih. Saya tanda tangan di mana kalau memang mesti di SP jalurnya, ya udah saya ikutin prosedur kantor gitu kan. Baru malam Jumat kemarin Bang John, itu gue libur. Cuman gue dapat informasi ada karyawan baru admin, karena dia dari daerah, dia kan buat ngontrak juga di daerah-daerah lokasi kontrakan gue, belum ada cukup banyak dana dong buat dia bayar kontrakan. Dikasih lah tinggal di mes belakang, ada mes 2 kamar di lantai 2. Itu di mes tersebut udah lama kosong Bang John. Dulunya sih banyak karyawan-karyawan dari luar ya, kayak dari daerah-daerahnya bos gue lah gitu ya, dari Medan sana. Itu dibawa ke situ, terus jadi karyawan di situ, itu disuruh tinggal di mes. Nah sekarang udah nggak banyak yang mau di mes, karena apa? Udah punya gaji, terus mendingan gue ngekos gitu. Karena kalau buat di mes, ya memang teman-teman tuh pada bilang angker, banyak yang iseng gitu. Itu di mes itu di lantai 2 tuh isengnya bukan main kan. Jadi kalau di lantai 2 mes belakang di dapur itu Bang John, cuman 2 pintu doang nih, 2 kamar, sepetak-sepetak gitu kayak kosan, 2 kamar. Nah itu lo langsung ngadep ke lobang loteng resto, jadi nggak ditutup sama bos gua pakai triplek atau pakai apa gitu kan. Jadi langsung ngeplong, tuh kelihatan tuh kolong apa, ini kan kalau kita ada atap nih, itu dalamnya, dalam di atap itu loteng itu. Nah itu pernah kejadian karyawan admin kemarin tuh, begitu naik jam 11, terus resto tutup,
ya otomatis karyawan yang tinggal di situ hanya dia ya kan, sama security penjaga malam. Nggak disangka-sangka itu gue juga kagetnya luar biasa. Gue lagi pakai handset, gue lagi main game, dijaga malam ya kan, ngilangin bete di depan pos. Itu suara teriakan dia sampai nggak kedengeran sama gue Bang John. Itu saking kencengnya dia ngejerit, segitu kencengnya lah gitu, nggak kedengeran sama gue, segitu kencengnya dia teriak nggak kedengeran, sampai dia jatuh pingsan 2 kali gue nggak tahu. Itu dia ngejerit sekali lagi, gue paham. Gue buka gerbang karena gue rantai kan, gue lilitin rantai doang nih, nggak gue gembok. Gerbang karyawan buat masuk itu kan gue jaga di luar, jadi gerbang gue tutup, gue lilit rantai doang, nggak gue gembok. Gue buka, gue dorong gerbang, gue lari ke belakang. Itu posisi dia udah tiduran tapi keadaan sadar, cuman nggak berani lari, nggak berani kemana-mana, udah di situ aja, saking paniknya. Terus gue naik lah ke atas karena tangga besi kan, jadi berisik kan, deng. Kayak lah lu kenapa? Gue kata gitu kan. Itu dia nggak berani ngomong, udah tidurannya dia posisi telentang, dia tiduran saking paniknya kali ya. Dia cuma nangis. Nah di situ gue samperin, ya kita kan di tempat kerja gitu kan, sedangkan itu kan perempuan, gue nggak berani langsung tubruk gitu aja dong, takutnya kan ada ininya lah gitu kan, ada efek sampingan, ntar takut gue malah jadi kesalahan. CCTV kan di mana-mana nyorot ke mes tersebut. Nah akhirnya gue cuman jongkok di mukanya dia tuh, di bawah, di depannya dia, di sampingnya. Kayak lu bisa bangun gak? Gue kata gitu. Lu coba duduk dah, lu fokus, lu kenapa, lu bisa bangun gak, lu kenapa, kok lu nangis? Nah itu gue belum paham, ternyata di depan gue itu ada sosok anak kecil yang lagi merangkang Bang. Di loteng tersebut tuh, anak kecil lagi merangkang. Itu gue langsung angkat bahunya, gue bilang, gue seret-seret tuh, lu bangun, ayo turun bareng gue, lu bangun. Itu sampai segitunya gue sama dia nih, sama karyawan ini, akhirnya kita turun bareng. Nah pas sampai kamar mandi lah, kan jadi tangga mes itu pas kita turun, dia muter tuh tangga besi. Duk. Itu di kolong tangga itu langsung pintu kamar mandi buat karyawan. Nah pas gue turun sampai tangga terakhir berdua sama KL, nah di situ pintu kamar mandi posisinya gelap, cuman keadaan terbuka. Yang mana gue tanya, ternyata KL nih belum sempet nyalain lampu. Habis kelar kerja, dia bersih-bersih langsung naik ke atas. Itu lampu kamar mandi bawah belum dinyalain sama dia. Itu ada suara orang ketawa, tapi suaranya kayak suara orang perempuan. Pas gue turun tangga terakhir, langsung begitu Bang. Nah dari situ gue langsung kesimpulan diri gue sendiri, ini mah kayak sosok yang kemarin gue temuin di dalam gitu kan, sosok kuntilanak atau apa gitu. Itu langsung gue tarik tangannya KL lebih kencang, gue bawa keluar gerbang lah gitu ke pos depan. Nah di situ baru gue coba untuk nenangin dia, sama-sama takut lah kita gitu kan, bukannya kagak takut, gue juga takut gitu. Nah di situ gue tenangin dia, gue kasih air. Nah, terus gue sepik-sepik nanya lah gitu kan, buat ngilangin paniknya dia. Kenapa, awal mulanya kenapa, setelah dia habis kerja, terus dia absen pulang, dia naik ke mes, terus dia bersih-bersih buat ke kamar mandi ya kan, ngerapin pakaian segala macam. Kelar mandi, dia naik, dia salin. Yang dia rasain cuma satu, ketika dia jemur anduk jam 11:30, itu sosok anak kecil merangkang, nyamperin dia sembari kayak suara anak kecil kalau kita ajak bercanda gimana sih, sembari merangkang di loteng itu Bang. Sekarang gimana kagak parno gitu. Gue denger ceritanya aja gue nggak sanggup gitu. Dia ini yang benar-benar dikasih lihat sama sosok itu, gimana kagak parno gitu kan. Makanya dia ngejerit kenceng-kencengnya, bapak kenapa nggak dateng? Bapak dari awal saya udah pingsan 2 kali di situ. Sampai saya sadar, saya jerit-jerit aja, saya nangis aja. Saya udah nggak kuat bangun, bahkan buat duduk aja saya udah nggak bisa. Ya ujung-ujungnya gue cuman bilang ya minta maaf orangnya. Lagi-lagi memang kesalahan gue gitu, saat gue jaga malam itu gue pakai handset gitu kan, buat ngilangin kepanikan gue sendiri gitu kan. Nah itu Bang John, langsung gue tarik tuh KL tuh ke depan lah gitu kan, ke tempat pos gue gitu, di pos jaga di depan lah gitu. Gue tarik kenceng-kencengnya, gue bawa lari, ayo KL keluar. Sampai di situ langsung gue kasih minum, terus gue ajak ngobrol dah biar dia bisa ngilangin kepanikannya gitu. Maksudnya sama sih, kalau buat takut mah gue juga takut gitu kan ya, soalnya memang bener pas turun tangga gue denger sendiri suara itu, jadi versi gue, wah ini yang kemarin nih, jangan-jangan gitu suara itu kan. Nah akhirnya gue tanya emang awal mulai gimana ya, KL cuma bilang udah habis bersih-bersih kelar jam kerja ya kan, dia mandi segala macam, terus ngejemur anduk lah gitu. Dia cuma ngejemur anduk di depan mes tuh di atas. Pas dia ngeliat ke kanan itu, ke lubang loteng itu tuh, jadi sosok anak kecil itu merangkang nyamperin kita gitu kan, sembari tawa-tawa. KL juga bilang,
memang kemarin saya belum lama dari kayak apa sih, chef lah gitu ya, bilang karena chef kan orang lama gitu kan, tukang masak gitu. Bang Heri nih namanya, Bang Heri juga bilang dulu pernah ada pengunjung datang ke sini satu keluarga satu mobil gitu. Nah itu cuman dari satu keluarga itu cuman ada 5 orang isinya di dalam mobil. Itu saat habis dari toilet kan langsung sampingnya kolam ikan tuh bang. Si pengunjung ini kagetnya bukan main, sampai si ibu-ibunya nih teriak, wah gitu kan. Terus sampailah tuh datang tuh Bang Heri, tukang masak tuh si chef tersebut lari dari dapur buru-buru ke toilet pengunjung. Bu kenapa? Gitu kan, diri di samping musola. Mas, ada karyawan nggak yang selain pakai seragam kayak Mas? Nggak ada. Tadi barusan di kolam ikan ini, di kolam ikan hias ini, ada satu perempuan pakai baju putih. Tapi lagi mainan air di kolam, lagi mainan ikan. Makanya saya ngejerit, soalnya saya takut ngeliat dari belakangnya aja, saya takut gitu. Ada gak karyawan selain pakai seragam kayak Mas gini, pakai baju dress panjang gitu, baju putih kata dia gitu. Nah si Bang Heri ini, si chef ini langsung pola pikir langsung panjang nih karena dia kan tamu di sini kan, si ibu ini kan tamu sama keluarga lagi datang ke situ. Oh iya Bu, itu biasa ada orang tua sini yang biasa nganterin sayuran, biasanya dia kemarin dulu nih habis ngasih pelet ikan, ngempanin ikan. Dahal itu sebenarnya sosok yang kuntilanak pernah gue lihat bang. Jadi memang dia tuh nampakinnya nggak kenal waktu bang. Jadi memang kalau siapapun yang datang ke situ, entah orang pengunjung gitu ya, entah karyawan situ, kalau dia lagi iseng mah kemana juga masuk bang. Jadi sosok ini nih yang suka gentayangan ini, sosok ini kuntilanak tersebut yang paling pakemnya lah ya, yang paling aktifnya nih di lingkungan resto tersebut ya kuntilanak perempuan ini bang. Nah dari situ Bang Heri nih, si chef ini langsung alibi lah, ngakal lah gitu ya ke pengunjung ini, ibu-ibu ini yang keluar dari toilet tuh pakai kerudungan. Mungkin ya itu orang tua sini Bu yang suka bawa sayuran, kita suka pesan sama dia cabai atau daun singkong gitu kan, jadi dipetikin sama dia dari kebunnya. Oh gitu Mas. Nah dia suka mainan air di sini. Lah terus orangnya kemana Mas? Kan langsung begitu dong, namanya orang panik. Real tuh ibu-ibu itu bertanya, lah orangnya kemana? Habis lah nih Bang Heri kagak bisa jawab. Sampai nggak bisa jawab dan akhirnya minta maaf sama si pengunjung. Iya Bu, saya minta maaf, saya juga bingung orangnya kemana, namanya orang tua gitu kan. Enggak nih, ada yang aneh nih di restoran ini nih. Ya cuman kan mau nggak mau, setelah ngomong gitu ditinggal dong nih sama si chef tersebut ke dapur lagi. Ya udah Bu, mohon izin Bu, saya lagi masak, lagi banyak masakan, pesenan. Nah, ibu ini terus ngomong tuh sampai ke dalam resto dari toilet belakang. Nih kayaknya ada nggak beres nih di sini nih sama keluarganya di meja dia makan tuh. Sampai pelayan-pelayan juga tuh pada nganterin makanan, nyimak gitu kan, maksudnya dengerin gitu kan, lagi nganterin ke mejanya. Masa tadi ngeliat ini itu kayaknya bukan manusia, bukan orang tuh kayaknya gitu kan. Kayak nggak ada yang beres nih di sini nih. Itu masih sore bang, jam 7 jam 8 malam itu. Lagi rame-ramenya pengunjung, biasanya jam-jam segitu restoran. Itu sampai ada ngomong gitu, ya kan kalau lagi banyak pengunjung gitu kan, kita sebagai karyawan itu kagak enak, ya kan? Takutnya yang lain pada denger gitu kan. Makanya saling udah, diem aja udah, pura-pura ibu itu ngomong apa, pura-pura nggak dengar pelayan-pelayan yang ada di dalam. Nah sampai akhirnya pelayan itu pulang, katanya Bang Heri sih seperti itu. Dari situ udah tuh kagak ada lagi. Ya alhamdulillah sih, ya intinya ya ini sih yang gue rasain sih bang gitu kan, dari pengalaman kerja gue security apalagi di jam malam gitu. Nah jadi yang gue rasain tuh bener-bener gue lihat ya sosok tersebut adanya bang, kuntilanak sama sosok bayangan gede yang ternyata itu gondoruo yang udah puluhan tahun mungkin ada di situ. Kan dari sebelum rumah itu, rumah tua sebelum resto itu berdiri bang, itu kan rumah tua yang tadi gue bilang. Nah di situ dulu tuh banyak kayak kebun gitu bang. Jadi kayak ada pohon rengas gitu kan, kayak ada pohon asem, ya mungkin waktu ditebangnya mungkin dulunya gitu ya, pelebaran buat resto nggak ada izin atau nggak ada ini, jadi tadinya ada sosok ini di pohon itu, jadi larinya pada ke dalam resto bang, berteduhnya pada di situ. Ya mungkin segitu aja kali cerita gue bang malam hari ini. Oke, terima kasih Bang Kancil sudah menceritakan pengalaman tentang kejadian mistis selama Bang Kancil bekerja sebagai sang penjaga malam atau security Bang Kancil ya. Ya bang. Bang Kancil, restoran ini sampai sekarang ini masih aktif berarti? Masih bang, masih alhamdulillah. Oke, itu bukanya operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Security yang bertugas ada? Security ada 3 orang. Oke, kalau yang malam itu biasa sendiri atau berdua tuh? Pagi sendiri, yang malam pun sendiri. Jadi di rolling dari 3 orang ini sistem kerja kita 21 bang.
Makanya dibikin 3 security biar sistem 21, 2 hari masuk, 1 hari libur. Oke. Berarti kalau jaga malam nih selalu sendiri nih ya? Sendiri. Untuk kejadian pertama yang Bang Kancil alami ini adalah melihat sosok perempuan, bahkan bukan satu sosok ya, dua sosok ya? Dua. Dengan sosok genderuwo yang ada di belakang Bang Kancil. Iya. Nggak kebayang sih dalam satu malam mendapatkan satu kejadian diteror dengan 2 sosok sekaligus nih Bang ya? Iya. Itu kondisinya kan hujan lebat banget ya? Iya, hujan deras lah malam itu, Bang. Sekitaran jam berapa sih kejadian itu? Itu kisaran dari jam 1:30 udah ngerasain hal kagak enak gue di depan gue jaga. Sampai akhirnya gue masuk ke dalam resto, ya itu kisaran jam 2-an. Jam 2? Iya. Tapi kondisi resto tuh bener-bener gelap sama sekali? Gelap, karena memang tuntutan dari atasan ya, itu jam malam itu semua dikondusifkan. Dari cahaya, semua penerangan. Karena kan kita kagak ada, jadi kaca semua resto kita, kagak ada alingan-alingannya apa, hordeng atau apa gitu nggak ada. Jadi semua kita matiin. Kalau untuk mesnya berada di? Mes buat karyawan. Mes karyawan ada di belakang resto, dapur setelah toilet dan kolam ikan tuh, musola, nah baru dapur, atasnya mes. Oke, berarti luas juga ya restoran? Panjang Bang, luas, lebar, panjang. Satu lagi nih, ada sosok yang bisa dibilang apa ya, anak kecil ya tadi disebut sama Bang. Oh, yang di atas mes. Ya. Nah, itu kenapa bisa ada sosok anak kecil di sana? Sebenarnya mah sosok anak kecil itu memang udah ada dari dulu zaman itu sebelum jadi resto, Bang. Oke. Iya, semua pokoknya sosok yang ada di situ tuh sosok-sosok lama. Dulu nih ada di resto ini nih ada satu wadah yang namanya wadah pembuangan, Bang. Itu kayak lubang pembuangan air kotor gitu kan, kayak bekas cucian piring apa gitu kan. Nah, itu diresapi di situ jadi sebuah limbah ada tuh. Nah, 2 lubang itu kayak sumur ukurannya, Bang. Nah, nggak jauh dari situ ke pojok lagi ada pun kelapa tua yang udah kering. Nah, itu di bawahnya tuh dibikin kotakan buat pembuangan sampah. Dan si sosok anak kecil yang tadi di mes itu yang di atas, yang di loteng, itu dulu adanya di situ, Bang. Kalau kata security yang lama tuh Pak Umar bilang, terus orang-orang karyawan resto yang lebih lama dari gua pada bicara seperti itu. Jadi sosok anak kecil itu kadang nih tengah malam kalau kita dengar suara sobek-sobekan plastik, sampah dibuka-bukain gitu. Itu bukannya binatang, bukan tikus, kucing ataupun hal lainnya ya. Itu melainkan si anak kecil itu lagi nyari makan. Gigitin plastik dia. Plastik trash bag sampah yang hitam tuh yang udah berisi sampah-sampah resto lah ya. Itu gigitin. Dia kalau dilihat sama orang, katanya sosok tersebut kagak galak. Melainkan dia larinya tuh dia nggak bisa berdiri terus lari kayak orang-orang biasa gitu. Dia merangkang. Itu larinya ke lubang pembuangan limbah. Yang kayak sumur tuh 2 lubang itu. Nah, itu cerita yang tadi Bang Kancil dapet dari pengakuan karyawan yang lama tuh? Karyawan lama. Soalnya banyak juga di situ karyawan yang lama yang sampai sekarang pun belum dipecat atau dirisenkan, dirumahkan gitu. Ah, kalau untuk si KL masih ada gak dia? Masih sampai sekarang. Dia nih minggu-minggu ini dia pas sebulan kerja dia. Karena dia karyawan baru, Bang. KL itu karyawan baru. Nah, tadinya kan begitu datang dari Sumatera, dia mau ngontrak, mau ngekos kayak teman-teman karyawan yang udah lama di situ. Cuman kan nggak bisa. Keuangan dia kan masih tipis ya kan, belum ada anggaran di situ yang lebih, makanya dia tinggal di mes. Karena di situ ada disediakan di lantai 2 itu 2 kamar mes, memang sengaja buat karyawan yang kagak bisa ngekos. Jadi tinggal di situ. Sampai nanti kalau lo udah punya uang mungkin yang cukup, lo mau keluar dari mes terserah gitu. Berarti dia sendirian di sana? Sendiri, Bang. Berdua sih sama penjaga malam. Kalau nggak gue ya Pak Umar atau yang satunya lagi. Oke. Iya. Selalu tuh ya, kalau Iya. malam masih ada yang Betul. rolling tuh ya? Pasti ada security. Kalau jaga malam pasti ada security. Oke, Bang Kancil, sekali lagi terima kasih banyak. Bang Kancil sudah mau bercerita dan berbagi pengalaman-pengalaman yang menyeramkannya nih sama tim telusur nih, Bang Kancil ya. Siap, Dan Bang. buat teman-teman juga yang di rumah yang nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Dan kalau masih penasaran dengan cerita Bang Kancil dan pengen tanya-tanya, langsung aja komen di kolom komentar nih. Biar nanti Bang Kancil yang balas, Bang ya. Siap, Bang. Oke, Bang Kancil, salam buat keluarga di rumah, Bang Kancil ya. Iya, Salam siap. juga buat anak istri tercintanya. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.